Hari ini kita akan membahas mengenai salah pilih skincare jadinya bermasalah kulitnya. Ada yang pernah ngalamin nggak? Misalnya kulitnya tuh jadi merah-merah. Yang paling sering tuh ya merah-merah, terus jerawatan atau breakout gitu. Atau juga mungkin kulitnya mengelupas ya. Orang bilang, wah kena malpraktek nih. Tapi kita juga nggak bisa klaim ya, karena kita sendiri yang membeli skincare tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan kulit akibat salah pilih skincare? Nah, hari ini saya akan membahas bersama dengan Dokter Munawar Ambar ya, yang merupakan dokter kulit, spesialis kulit ya, dari Rumah Sakit Tri Maya. Ya betul ya, di Bekasi, sebagai orang yang dekat-dekat Bekasi. Hai. Halo. Hai, selamat siang dokter. Halo. Selamat siang Mbak Rara. Sehat ya? Suara saya kedengaran? Kedengeran Alhamdulillah kok. sehat. Maaf ya Mbak Rara, masih ada dalam lingkungan rumah sakit jadi masih pakai masker ya. Baru selesai praktek soalnya. Itu memang harus Harus ya, ya, kan? kita Di harus lingkungan tetap rumah sakit prokes ya. juga. Betul, prokes tetap harus nomor 1. Baik, Dokter Ambar, terima kasih ya sudah bergabung dengan Sonora di Instagram Live di siang hari ini. Kita mau membahas mengenai permasalahan-permasalahan kulit yang timbul karena salah pilih skincare gitu. Nah, pasti Dokter Ambar ini kan praktek di rumah sakit ya kan? Pasti banyak dong yang datang ke dokter, dok gimana nih saya, kemarin beli skincare, terus ternyata kulit saya jadinya breakout nih, atau merah-merah nih. Pasti banyak ya dok ya? Banyak banget. Nah, apalagi sekarang era medsos ya. Rata-rata tuh, iya benar. Rata-rata itu biasanya paling banyak itu karena dermatitis kontak alergi. Berarti biasanya produk-produk skincare yang dipilih itu kurang sesuai dengan kondisi kulitnya saat ini. Biasanya kan sekarang akrab banget ya, beberapa influencer. Sekarang kita lihat media sosial itu sangat besar pengaruhnya terhadap informasi tentang skincare, kepada terutama yang paling sering kena itu anak-anak remaja. Berarti anak-anak yang baru memulai belajar memakai skincare. Biasanya mereka itulah yang kelompok yang paling rentan terkena dermatitis kontak alergi misalnya akibat pemakaian skincare yang tidak sesuai dengan kondisi kulitnya. Oh oke, baik. Nah sebelum ke sana, rata-rata permasalahan kulit yang dialami oleh orang Indonesia itu apa sih, dok? Wah, kalau dibilang permasalahan kulit itu banyak banget, Mbak. Banyak itu kan ya, dok, berdasarkan, banyak banget, itu berdasarkan usia ya. Ada yang tergolong infeksi, non-infeksi. Kosmetik ini tergolong non-infeksi. Termasuk juga alergi, tumor di kulit, itu semua termasuk non-infeksi. Jadi kosmetik ini pun secara garis besar itu masih terbagi. Yang paling banyak permasalahan yang kita temui yaitu ya masalah hiperpigmentasi. Masalah hiperpigmentasi artinya kelebihan pigmen di wajah, itu yang sering terkenal dengan melasma, atau hiperpigmentasi pasca inflamasi, atau akibat pemakaian krim yang lama, itu ada kasus-kasus opronosis berat ya. Yang kemudian yang kedua itu yang paling sering terkena yang mulai dari umur remaja sampai umur dewasa aktif. Kadang juga pada kasus usia lain, usia yang sudah misalnya di atas 40 tahun, itu biasanya karena kasus kosmetik, itu kasus akne. Itu yang paling sering jadi masalah. Nah, yang kedua yaitu kasus pada usia di atas 35, yaitu mulai masalah aging atau penuaan. Ataupun akibat dari masalah kulit sebelumnya, yang kosmetik atau non-kosmetik, yang timbul misalnya masalah sensitif skin. Oke. Dokter, ini kalau ngomongin masalah kulit, saya juga mau cerita nih. Saya juga punya testimoni nih, punya masalah. Saya tuh dari kecil nggak pernah, sampai SMA nggak pernah jerawatan, nggak pernah punya masalah kulit sama sekali, dok. Sampai akhirnya kuliah ya, karena namanya juga anak kuliah ya, dok. Gitu kan, pengen cantik ya, dok.
Pengen teman tuh, lihat teman kok ada yang tiba-tiba putih Udah nih temen, gitu ya kan. betul betul betul. Tiba-tiba ada yang putih, terus akhirnya karena mampunya dengan biaya anak kuliah ya, beli skincare yang Mm-mm. waktu itu banyak iklannya di TV, depannya T, Oke. yang katanya mengandung hidrokinon atau apalah-apalah itu, Yes. Dok. Heeh. Akhirnya beli, dan sejak itu kulitku sampai sekarang ini termasuk yang gampang jadi jerawatan, padahal dulu tuh nggak pernah jerawatan, Dok. Ya, Itu apakah bisa, oke. Dok, hanya dengan krim tersebut terus akibatnya tuh bisa selama itu gitu? Oh, bisa Mbak. Permanen Sekarang ya? awalnya permanen karena mungkin belum diobati secara kontinu. Misalnya, kan kadang Oh. dalam mengobati efek samping akibat penggunaan kosmetik itu kontinuitas itu sangat perlu. Karena skin kondisi kita tuh selalu berubah. Yang nggak Mm-mm. berubah dari orang kan hanya skin type-nya ya, tipe Mm-mm. kulitnya. Tapi kondisi kulitnya tuh berubah. Ya dipengaruhi Oh. usia, lingkungan, stres, diet, itu semua berpengaruh terhadap kondisi kulit. Misalnya mungkin Mm-mm. nih, Mbak Rara dulu make, misalnya untuk tujuan apa sih dulu? Hanya untuk mencerahkan ya. Oh, Tapi pengen putih kemudian gitu, Dok. iya pengen putih. Padahal sebenarnya kulit sehat itu nggak harus putih loh Mbak. Aduh, Kulit seandainya sehat orang-orang itu, itu bisa seperti uh, dokter pemikirannya ya, Dok. ya betul. Itu tugas kita ya sebagai memberikan edukasi sebanyak mungkin ke orang bahwa sebenarnya tuh kulit sehat belum tentu kulit putih belum tentu bukan tujuan kita. Tujuan kita tuh kulit sehat ya. Kulit sehat Oke. berarti bebas dari segala masalah, kelembabannya bagus, tighteningnya bagus, dan terhidrasi dengan baik. Terhidrasi berarti dia kelembaban dan moisturizer-nya itu terjaga. Kalau sudah mencapai kulit sehat, berarti apapun masalah kulit yang timbul itu walaupun gini, mungkin kita alergi terhadap sesuatu, tapi proses penyembuhannya itu lebih cepat kalau kita mempunyai kulit lebih sehat, kulit yang sehat dibanding dengan kalau kulit Hmm. kita itu lagi misalnya lagi sensitif ya. Misalnya kalau Mbak Rara dengan mengaku sekarang, "Duh, kulit saya kok sekarang lebih sensitif ya." Kemudian Mbak Rara lagi nyobain suatu produk, kemudian timbul Mm-mm. alergi. Itu proses penyembuhannya itu lebih lama dibandingkan dengan kalau pada saat itu kulit Mbak Rara udah sehat, sehat dengan ciri-ciri yang Hmm. seperti saya sebutkan tadi. Karena pada saat kulit-kulit yang sehat itu barrier kulit kita itu bagus, jadi penetrasi masuknya obat ke kulit itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, sekarang kan kalau Uh, seperti saya waktu itu kan tergiur sama mm, harganya yang murah dan efeknya cepet betul. gitu. Teman saya tuh bisa langsung cerah gitu, walaupun cuman mukanya ya, Dok, gitu kan. Nah, tapi waktu itu saya tergiur. Nah, sekarang eranya adalah semakin banyak skincare yang beredar di luar sana, bahkan skincare lokal. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa skincare itu aman, Dok? Skincare aman itu pasti selalu berbepom. Karena Oke. itulah salah satu badan legalitas kita di Indonesia yang menyeleksi semua produk ini. Gini dulu, produk yang masuk itu kan sebenarnya ada yang kosmetik, yang bersifat dekoratif ya, yang kita gunakan ya untuk lipstick, eyeshadow, Mhm. blush gitu. Itu termasuk kosmetik. Kemudian ada juga produk obat. Sedangkan skincare ini tuh dia tergolong di tengah-tengahnya, dermokosmetik atau kosmetikal. Dia itu produk yang diaplikasikan untuk meningkatkan kesehatan, tapi dia bukan produk korektif seperti kosmetik. Dia Hmm. mempunyai fungsi untuk memperbaiki kondisi kulit, tetapi dengan kadar yang dibolehkan. Makanya produk-produk kosmetik itu digolongkan yang masuk produk OTC, produk over the counter itu mempunyai kadar yang bisa dipakai secara umum tanpa Mhm. menimbulkan efek samping. Ya, itu. Jadi Hmm. biasanya kalau produk dermokosmetik atau kosmetikal yang telah berbepom itu biasanya sudah memenuhi syarat-syarat itu. Misalnya misalnya ya untuk hidroquinon ya yang paling sering dipakai dan memang dia fungsinya banyak untuk mencerahkan. Dia hanya dipakai mungkin dengan dosis 2% Mhm. saja yang dibolehkan untuk BPOM. Dosis di atas itu harus dengan preskripsi dari dokter. Mhm. Karena efek samping yang ditimbulkan pada saat dosisnya ditingkatkan itu lebih banyak. Yang Oke. kedua, ya pasti untuk produk-produk yang aman,
dia akan selalu melampirkan ingredients-nya, Mbak. Jadi ingredients-nya itu apa gitu. Jadi kalau ada produk yang tidak hanya menghabiskan fungsinya gini, hanya berupa krim untuk mencerahkan tanpa tahu ingredientsnya apa, ya itu sahabat Sonora harus hati-hati dalam memilihnya, karena jangan sampai kita memasukkan produk yang salah yang sampai bisa menimbulkan kasus-kasus efek samping akibat skincare. Karena proses penyembuhan itu tuh nggak worth it, Mbak. Waktu, usaha, biayanya pun yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada hanya mau menghemat nih. Saya mendingan mau mencoba dulu deh produk-produk OTC sebelum konsul ke dokter kulit atau ke dokter estetik. Sebaiknya saya memakai produk OTC. Iya, kalau cocok itu mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak cocok gimana? Itu efek sampingnya itu sama sekali, beberapa kasus itu saya dapat sama sekali nggak worth it, dengan harga yang sudah dikeluarkan dengan pengobatannya. Terus yang ketiga, kira-kira masih kita anggap apa? Jangan sampai kita tuh terlalu terlabel dengan apa-apa yang natural, ya kan? Nah, kadang itu pasien itu datang, dok, tapi ini kan bahan alami misalnya ya, yang kayak kasus yang pernah dapatkan tuh hanya soal masker yang berasal dari bahan ini, ternyata dia menimbulkan dermatitis kontak alergi parah yang butuh perbaikan kulit sekitar kurang lebih 4 bulan. Menimbulkan jerawat. Wow. Dan itu kan gara-gara masker yang berharga 18.000. Iya. Itu kan gak worth it banget ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya memang harus hati-hati. Dan yang wah, saya kurang tanya. Kalau saya searching sih kayaknya enggak. Tapi begini, walaupun berbepom itu kan bukan jaminan ya dia non-acnegenik atau non-komedogenik. Bepom itu hanya mengisyaratkan beberapa produk ini tuh dia kayak sudah bebas dari bakteri, bebas digunakan kadar pengawet dalam batas tertentu, terus digunakan bahan yang paling penting kan bahan aktif. Suatu kosmetik itu akan mengandung bahan aktif, bahan pengawet, bahan tambahan lainnya. Itu kalau sudah digunakan sesuai aturan, ya pasti Bepom mengizinkan. Tetapi kan diaplikasikan ke berbagai kulit orang itu bisa memberikan reaksi yang berbeda, Mbak. Oke. Nah, terus Dokter Ambar, caranya kita mencoba skincare tersebut cocok nggak untuk kita tuh gimana? Dicoba dulu testernya, atau bagaimana tuh berapa hari jangka waktunya? Gini, produk skincare itu ketika kita mau mencoba harus sesuai dengan tipe kulit dan kondisi kulit. Jadi pertama yang selalu saya tekankan kepada orang, kenali apa masalah kulitnya. Tipe kulitnya bagaimana, kenali masalah kulit, kondisi skin type-nya apa, skin condition, masalah yang terjadi apa gitu. Kemudian baru mengarah kepada tahu sedikit tentang ingredients yang mau dicoba. Tahu sedikit tentang pengenalan produk knowledge ya, produk knowledge istilahnya. Kita harus tahu produk knowledge-nya. Kira-kira ketika saya gunakan ini efek samping ke apa. Dan memang resiko penggunaan obat skincare yang di luar preskripsi atau skincare yang over the counter, ya istilahnya OTC ya Mbak. Itu memang kita harus trial and error. Trial and error ya. Karena masing-masing farmasi atau masing-masing pabrik itu ketika dia mengeluarkan suatu produk yang dianggap sama, itu tidak akan mungkin hanya sama di bahan aktifnya, tetapi bahan tambahannya itu pasti berbeda. Tergantung dengan formularium yang mereka siapkan. Saya pernah dengar kalau orang pakai skincare atau perawatan dari dokter misalnya ya, kalau dia ada reaksi ngelupas, itu emang wajar katanya. Kalau ada pengelupasan atau ada reaksi di awal itu malah yang benar. Tapi justru ada juga yang mengatakan sebaliknya gitu. Kalau justru ada reaksi seperti itu tuh berarti kamu nggak cocok. Sebenarnya yang benar gimana sih Dok? Apakah benar kalau setelah pakai skincare itu kita harus ada reaksi dulu seperti purging atau mengelupas atau lain sebagainya? Atau harus ada breakout dulu? Oke, itu tergantung dengan masalahnya Mbak. Kalau memang dia diberikan
bahan yang bersifat keratolitik, berarti dia bersifat untuk mengelupaskan ya kulit lapisan ke atas. Misalnya dia memakai turunan vitamin A, tretinoin. Misalnya dia memakai retinol atau dia memakai tretinoin ya yang paling sering menyebabkan itu bisa saja terjadi dan itu fasenya itu ada Mbak, dia tidak akan mungkin terkelupas terus menerus apalagi kalau di bawah pengawasan dokter. Nah, fungsi skincare tambahan ini itu sebenarnya untuk mengatasi efek samping dari pemberian bahan aktif itu. Biasanya kalau preskripsi dokter dari resep itu kan biasanya lebih banyak mengandung bahan aktif ya. Jadi memang digunakan hanya untuk keluhan kulit saat itu. Kemudian diberikan tambahan ajuvan, namanya terapi tambahan ya, ajuvan terapi itulah masuk fungsi. Halo, dokter? Oke. Masuk fungsi dermokosmetik atau skincare. Berarti kalau kulit terkelupas, kemungkinan akan diberikan tambahan. Biar nggak terkelupas, dia akan diberikan moisturizer. Supaya efek samping ini minimal tidak merusak skin barrier kita, sawar kulit kita secara menyeluruh. Nah, yang kedua, gimana sih sebenarnya kita tahu ini merupakan reaksi alergi atau enggak? Reaksi alergi apa? Kosmetik sama purging itu biasanya berbeda gambaran kulitnya. Gimana tuh dok? Juga berbeda. Kalau umpamanya dermatitis kontak alergi ya, dia itu biasanya akan langsung timbul dalam jangka waktu dengan seragam. Kalau purging kan memang kita punya batas waktu kurang padahal sebenarnya kita tidak kenal istilah purging dan breakout ya sebenarnya dalam dunia dermatologis itu hanya istilah yang dipopulerkan. Itu sebenarnya efek samping penggunaan bahan-bahan keratolitik. Jadi misalnya kalau umpamanya dia kayak ngalamin breakout, dulu jerawat mungkin diberikan obat jerawat ya Mbak yang aktif. Tetapi kemudian setelah diberikan itu kan berarti sumbatan jerawat itu dihilangkan. Tapi komedo yang ada di bawah kemudian dia muncul dan ke atas. Kemudian itu terjadi purging. Itu sesuatu yang kita bisa tolerir dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kalau dermatitis kontak alergi, misalnya kayak kasus masker tadi, dia timbul seragam dalam jangka waktu hanya penggunaan singkat. Dengan gambaran kulit misalnya yang sama, jadi kayak runtusan, bentol-bentol kecil yang seragam seluruh wajah, kemudian timbul panas, kemudian timbul gatel. Penggunaan kosmetik yang benar itu jarang menggunakan timbul gatel. Paling hanya efek samping akibat dari bahan aktifnya yang mungkin akan pasti dijelaskan sama dokternya. Itu tergantung masalahnya ya. Oke, baik. Berarti memang kita harus tahu ya dalam kandungan skincare tersebut memang mengandung apakah nanti dia akan mengelupas atau tidak. Enggak, bahan mengelupasan atau tidak. Dia akan membuat jerawat kayak lebih kelihatan lebih aktif atau tidak. Diskusikan saja bersama-sama dokternya. Saya yakin dokter-dokter itu pasti akan menjelaskan kalau Nah, ini ada yang tanya nih Bima. Selamat siang, gimana caranya skincare cocok sama kita tahu kalau skincare itu cocok sama kulit kita atau tidak ya? Ada yang bilang kalau awal-awal jerawatan artinya skincare-nya baru bereaksi gitu kan? Nah, saya lagi cobain sebuah skincare sempat muncul jerawat kecil, masih bingung ini antara nggak cocok atau emang reaksi yang baik dari skincare tersebut atau hanya karena memang normal saja gitu. Silakan dok, ini mirip-mirip sih. Mirip-mirip semua ya. Sebenarnya berarti sebenarnya kita hanya memberikan pencerahan aja sama sahabat Sonora. Udah pada tahu sebenarnya. Gini, bahan aktif itu bingung skincare itu cocok atau enggak ya. Bahan aktif yang ditambahkan dalam suatu produk skincare itu pasti tidak instan. Dia akan butuh waktu bekerja paling cepat 4 minggu, paling cepat 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, sampai 12 minggu. Ketika kita menambahkan, mencoba suatu produk skincare, kalau dia muncul dalam jangka waktu singkat, biasa kadang kita bilang dicoba aja dulu. Dicoba asal tidak memberikan yang semakin parah. Karena memang ketika bahan aktif itu kita berikan ke pasien, itu ada tips-tips yang kita berikan.
Mbak, biasanya kita kan pasti sebelumnya ada wawancara ya, pernah nyoba produk apa aja, terus gini, oh saya pernah nyoba, terus ingin burning. Tapi kasus Mbak misalnya, butuh loh bahan aktif itu, gimana kalau Mbak tetap gunakan, tetapi dengan cara intensifikasi gitu. Digunakan dalam dosis kecil duluan. Kalau aman, baru kita jelaskan dosisnya. Kemudian kita gunakan dengan alternate day. Hari ini Mbak pakai, besok enggak gitu. Itu beberapa tips yang kita bisa pakai untuk pasien. Jadi membuat kulit dia beradaptasi menggunakan skincare yang memang bahan aktifnya itu dibutuhkan untuk perubahan kulitnya. Yang kedua yaitu menambahkan bahan-bahan yang lain. Misalnya, kalau saya nggak suka dok, kulit saya sangat terkelupas. Oke, kalau gitu selama menggunakan misalnya bahan-bahan untuk yang yang efek sampingnya mengelupaskan kulit, harus ditambahkan moisturizer. Oh, oke. Dikasih penyeimbangnya gitu ya. Nah, dikasih skincare yang berfungsi untuk meminimalkan efek samping akibat penggunaan bahan aktifnya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada timbul jerawat, mungkin ditunggu dulu ya. Kalau misalnya timbul terus kayak saya waktu itu dan sampai terus bertahun-tahun, itu artinya udah terus 6 bulan itu berarti memang udah nggak benar. Kita harus memberi batasan waktu. Kita harus memberi batasan waktu tergantung kandungan. Kita harus beri 6 minggu, 8 minggu. Kita lihat kan progres untuk kulit juga pasti terasa kok kalau memang dia memberikan hasil yang baik. Tapi jangan baru nyoba sedikit, ini nggak cocok. Baru nyoba sedikit, ini nggak cocok. Kalau memang dibutuhkan, sebaiknya itu gunakan yang dosis rendah dulu, kemudian jangan terlalu banyak yang mengandung bahan campuran, bahan tambahan, karena kita nggak pernah tahu yang menyebabkan alergi itu dari bahan aktifnya atau preservatif agennya. Oke. Kak Jeffrey ini kalau ikutan live nih selalu ngocol deh. Kak, saya udah pakai skincare tapi si doi belum care juga. Itu lagi masalahnya ya Kak. Oh gitu. Oke, ini Kak Ica mau nanya dong, mau ngilangin bekas jerawat pakai skincare yang mengandung bahan apa bagusnya untuk ngilangin bekas jerawat? Soalnya kulit saya gampang iritasi kalau nggak cocok. Berapa bahan yang bisa dipakai bekas jerawat? Berarti bekas jerawat itu ada dua. Bekas jerawat yang kemerahan akibat pembuluh darah dan yang agak kehitaman ya. Mungkin saya ambil kesimpulan ini kayaknya bekas kehitaman akibat jerawat kayaknya. Kalau yang agak kehitaman ya boleh ditambahkan bahan skincare yang mengandung niacinamide untuk pelembab pagi hari dan malamnya menggunakan azelaic acid yang ada bahan aktifnya ya, berarti yang ada mengandung niacinamide dan azelaic acid. Itu bisa dipakai untuk menghilangkan bekas-bekas kehitaman untuk jerawat. Kalau yang untuk menghilangkan bekas kemerahan, biasanya disebabkan oleh pembuluh darah. Lebih baik di laser pembuluh darah. Oke, dari Kak Embun, kalau sudah terlanjur pakai skincare banyak di muka tapi ternyata alergi, sebaiknya gimana, dok? Satu aja clue-nya kalau alergi, hentikan penggunaan sesegera mungkin. Waduh. Itu aja, langsung dihentikan. Hentikan. Oke, pada saat kulit kita kembali sehat, sebenarnya boleh dicoba. Boleh dicoba dulu, kalau memang takut digunakan pada wajah, gunakan aja dulu pada tangan. Di punggung tangan ya? Atau di leher boleh ya, dok? Di leher, ketutup. Jangan merah. Iya. Nggak lucu, Mbak. Oke, di punggung lah ya. Iya. Dan kayak tadi Kak Embun bilang di awal terlanjur pakai banyak, berarti jangan banyak-banyak kalau lagi mau nyoba. Jangan banyak-banyak, iya. Kalau nyoba ya seperti tadi cluenya, itu tergantung yang dipakai skincare apa nih. Kalau yang bahan aktif, yang misalnya untuk yang khusus ngobatin jerawat atau hiperpigmentasi, gunakan dengan, kalau tanpa pengawasan dokter ya, misalnya nyoba skincare OTC, gunakan dengan dosis yang paling kecil dulu. Kalau dosis kecil aman, naikin lagi. Baru naik. Sekarang saya sudah pakai dosis yang udah agak gede. Kira-kira aman nggak ya? Oke, hari pertama dipakai, besok enggak. Ditingkatkan 3 kali seminggu. Kalau sudah bisa tiap hari kulitnya udah tahan, ya udah 15 pakai tiap malam. Sampai berapa bulan, sampai kondisi kulit yang diinginkan tercapai, baru dipertahankan lagi.
jangan selalu menggunakan produk yang sama kalau kondisi kulitnya sudah tercapai. Kembali lagi ke produk Baik. praktek untuk maintenance ya. Dari pertanyaan terakhir sepertinya dari Kak Amak Izu Akhirnya, ya, Kak Amak. Dok, saya kalau cuci aku nggak muka bisa area melihat dekat, pertanyaannya. nggak apa dok, saya bacain ya. Nggak dilihat. Dok, saya kalau cuci Oke. muka area dekat hidung dan mulut selalu kering, kenapa ya? Oke, daerah di sini Iya, dekat hidung hidung, dan mulut. ujung mata, mulut, emang itu area yang lebih kulitnya yang lebih sensitif, lebih kering. Jadi Oke. kalau menggunakan krim ataupun membersih yang saya artikan di sini itu pembersih yang bukan mild cleanser ya, berarti mungkin dia mengandung scrubbing atau yang agak pH-nya tinggi, berarti memang bisa menyebabkan iritasi di sekitar situ. Kalau untuk krim malam ya triknya yang harus dihindari. Kalau untuk cleanser ya sebaiknya coba diganti dengan produk lain. Coba perhatikan produknya itu sebenarnya mengandung apa. Kalau semakin tinggi pH-nya, berarti dia semakin basah, berarti kan semakin nggak ini untuk kulit ya. Ganti dengan sabun yang lebih mild. Biasanya itu bisa yang dipakai. mild ya. Dok, mild cleanser. Niacinamide sendiri itu berapa lama sih dia efektifnya sampai bisa benar-benar mencerahkan, Dok? 6-8 minggu. 6-8 minggu. Oke, baik. Niacinamide. Sebelum kita ke tips ya, nggak terasa udah hampir setengah jam nih. Oh, nggak terasa ya? Ngobrolin skincare emang nggak ada habisnya ya dok ya. Nggak Sebelum ada kita ke habisnya. tips, pengen nanya juga, kan sekarang nih lagi banyak banget skincare lokal, tapi memang harganya terjangkau gitu ya. Tapi juga di luar itu banyak testimoni bagus dari skincare luar yang harganya tuh luar biasa juga gitu. Apakah jaminan apabila skincare itu mahal dan maksudnya dari brand yang terpercaya, apakah jaminan itu akan lebih bagus atau lebih efektif untuk kulit daripada yang skincare lokal dan lebih murah? Bukan jaminan, Mbak. Karena ketika kita menggunakan skincare, ya berarti yang digunakan adalah bahan aktif. Cuman, salah satu kelebihan dari produk yang memang dihasilkan dari farmasi yang bagus, itu berarti dia banyak penelitian yang melibatkan manusia. Berarti dia punya banyak laporan-laporan penelitian dengan berbagai usia, berbagai masalah kulit, dan kemungkinan juga dari berbagai negara. Sebenarnya untuk produk kita menghasilkan suatu produk yang bagus itu kan melalui tahap itu. Proses menghasilkan tahap ini, Mbak, yang butuh banyak biaya. Jadi ketika dia dapat produk suatu bagus, bilang saya punya ini sudah sesuai dengan misalnya evidence based medicine. Itu yang kita pegang ya sebagai seorang dokter. Suatu produk itu jika diaplikasikan ke dalam suatu kelainan kulit, kalau dia EBM-nya dengan kayak gini-gini itu sudah bisa. Saya memenuhi jurnal penelitian sampai tingkat gini-gini. Proses-proses itunya yang membutuhkan biaya biasanya. Jadi farmasi-farmasi yang bagus mereka pegang dari situ. Jadi produknya dianggap terpercaya ya. Terus tapi cocok atau tidaknya belum tentu ya sama kulit belum kita tentu. Ya dok? Iya belum tentu karena tipikal kulit kita beda Mbak. Hati-hati juga mencoba produk luar. Kalau produk luar yang banyak penelitiannya, mungkin mereka tipe kulit Kaukasian, sedangkan tipe kita adalah tipe Asian. Bisa saja sangat berbeda. Mungkin kita memerlukan dosis yang lebih rendah daripada orang tipe Kaukasian. Terus untuk produk lokal, kalau memang bisa, kalau memang memenuhi syarat, misalnya ya untuk suatu produk yang bagus ya udah syarat yang aman ya izinnya, labelingnya, terus mengandung kandungan yang baik. Memang dia harus melampirkan bahwa produk ini apakah dia non alergenik, non aknegenik, non komedrogenik, non irritating segala macam. Dan itu tuh memang biasanya melalui penelitian. Baik dokter, wow. Sepertinya setengah jam nggak cukup ya. Nanti next time kita bikin live lagi ya, Dokter Ambar ya. Boleh sih. Sebelum dengan banyak masalah masih belum puas karena memang waktunya ya. Terakhir mungkin kita meminta waktu Dokter Ambar untuk memberikan tips buat sahabat Sonora agar nggak sampai salah pilih skincare nih. Dan kalau memang sudah akhirnya ada masalah,
sebaiknya apa yang pertama kali dilakukan? Silakan. Dilakukan. Oke, ketika kita memilih skincare, pertama kita harus mengenali skin type dan skin kondisi. Berarti harus ngerti sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh kulit saya saat ini. Kemudian mengerti sedikit tentang product knowledge, kira-kira zat bahan aktif apa yang saya butuhkan. Kemudian yang kedua, ketika misalnya tergantung masalah kulitnya nih, mau mengaplikasikan suatu bahan aktif, cobalah dengan dosis yang paling rendah dulu. Kemudian ditingkatkan perlahan atau nanti dipakai selang-seling, selang malah umpama hari ini saya pakai, besok enggak, atau 3 kali seminggu aja. Kemudian pada saat kulit kita sudah beradaptasi, boleh ditingkatkan setiap hari. Yang kedua, memang pemilihan produk itu sangat penting. Tapi yang mahal itu kan bukan berarti juga yang bagus ya, tapi yang mahal berarti dia sudah melewati proses panjang yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, jangan terlalu percaya juga ya sama kondisi teman, atas anjuran teman, atau yang sekarang di media yang akrab influencer, karena masing-masing orang kulitnya unik. Kamu adalah masing seorang yang berbeda dengan kulitmu. Jadi jangan samakan masalah kulit kita dengan orang lain, karena itu sangat berbeda tiap individu. Terus yang ketiga, jika memang ada reaksi yang timbul setelah pemakaian skincare, cepat dikonsultasikan sebelum menganggapnya itu ini biasa, ini karena puding, atau ini hanya karena efek sementara. Tapi jangan sampai ketika kulit kita sudah mengalami kerusakan barrier kulit, dia sudah mengalami reaksi hipersensitif, dia sudah sensitif, berubah menjadi kulit sensitif ya, itu butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Jadi cepat konsultasikan ke dokter kulit. Oke, jangan coba-coba nanya-nanya sama orang yang nggak ngerti juga tentang kulit, lebih baik langsung ke dokter aja ya, supaya bisa langsung cepat ditangani. Baik, Dokter Ambar, terima kasih sekali waktunya berbincang dengan sahabat Sonora di Instagram Live Sonora Beauty kali ini. Mudah-mudahan next time kita punya waktu untuk ngobrol lagi dengan topik yang lain yang menarik juga ya, Dok ya. Iya ya, masih banyak yang bisa kita bicarakan. Banyak, kalau ngomongin kulit banyak banget. Oke Dokter, sehat selalu, salam untuk teman-teman semua di Rumah Sakit Trimaya ya. Iya. Oke, selamat siang Mbak Rara. Selamat siang Dokter, sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung. Terima kasih Dokter, terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama Mbak Rara. Bye.